syukur bagi Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami ucapkan selalu selamat menyaksikan ibadah raya pada pagi hari ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan atas setiap kehidupan setiap kita umat yang percaya kepada Allah. Saya mohon berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes. Saat pagi hari ini hanya satu tujuan. Kami datang di hadapan Tuhan. Hanya untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bawa korban kami saat pagi hari ini di hadapan-Mu ya Allah. Maka saat pagi hari ini kami mohon urapan daripada Tuhan boleh tercurah bagi setiap jemaat, memberikan kekuatan bagi kami untuk menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau masih mengizinkan kami boleh datang di tempat ini, bersekutu bersama jemaat Tuhan, untuk menaikkan sembah syukur kami ya Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama memuji menyembah Dia, mengakukan meninggikan nama Tuhan di atas segala nama. Mari kita bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sembah syukur
perkataan kami, ucapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan segenap hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, hanya Engkau saja yang memampukan kami untuk melakukannya. Tanpa kekuatan, tanpa kemampuan daripada Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Tapi oleh karena kekuatan kemurahan Tuhan, kami mampu melakukannya, bahwa hidup kami segenap untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, menaikkan pujian kami sebagai ucapan syukur kami kebaikan Tuhan. Mari Bapak, penuhi setiap umat, penuhi setiap jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing, dengan urapan yang baik, dengan roh puji-pujian, sehingga dalam pujian penyembahan kami, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersorak-sorai. Haleluya, amin, amin saudara. Kita mau katakan pujian kita mau senada dengan surga, amin saudara. Amin, amin. Yuk sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama jemaat GBI Purwodadi, kami lihat tepuk tangannya. Yuk, bebaskan hatinya. Kuasa yang mengari melawan sedih.
tidak akan takut. Dan kami tidak akan lelah bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kita mengatakan serahkan diri kepada Engkau.
bejana yang indah. Engkau adalah Allah yang berkenan untuk mengambil bagian memproses hidup kami. Mari Bapa, kekerasan hati, hal-hal yang tidak layak di hadapan Tuhan, Engkau yang membersihkan Tuhan. Engkau yang jadikan kami bejana yang indah di pemandangan mata Tuhan. Sebagaimana ada barang-barang di rumah Tuhan yang terbuat dari kayu, dari logam, biarlah kami jadi perabotan emas Tuhan di rumah-Mu. Kami dibentuk indah sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami. Engkau adalah Tuhan yang dihormati di dalam persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang siap sambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita serukan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Coba lihat kanan kirinya, ada wajah-wajah yang bersuka. Waduh, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih berbicara tentang persembahan yang bisa kita berikan bagi kemerdekaan bangsa kita. Orang-orang yang kemarin kita sudah belajar, orang-orang yang excellent, orang-orang yang loyal dan bertanggung jawab. Hari ini kita akan berbicara, kita rindu menjadi pribadi yang penuh perhatian. Katakan penuh perhatian. Saudara, penuh perhatian itu bukan hanya untuk orang yang pacaran. Saya sama dia karena dia orangnya penuh perhatian loh, gitu ya. Tetapi saudara, semua orang dari kita sudah menikah, belum menikah, berkeluarga, belum berkeluarga, kita harus jadi orang-orang yang perhatian. Amin. Kenapa demikian, saudara? Perhatian ini ternyata kalau dari definisinya, mari kita lihat sama-sama. Yang dimaksud dengan perhatian itu adalah penghargaan kepada seseorang dengan cara memberikan perhatian yang penuh ketika ia berbicara. Jadi ketika seseorang menghargai orang lain, maka dia melakukan perhatian. Jadi ketika saudara jadi orang yang penuh perhatian, maka saudara adalah orang yang memberi penghargaan kepada orang lain. Hal yang patut diingat saudara, baik anak kecil maupun orang yang sudah tua, orang yang sudah dewasa, semua orang itu diciptakan oleh Allah. Amin. Dan semua orang berharga di matanya. Amin. Ada orang-orang yang ketika dia menganggap orang tersebut, misalnya maaf kata, punya status sosial, atau dia orang dewasa, kita perhatian sekali saudara kalau ngomong. Kita perhatikan apa keinginannya, kita dengarkan dengan baik. Tetapi kalau kita menganggap orang tersebut lebih rendah dari kita, dia orang yang lebih kecil dari kita, kadang-kadang kita memperhatikannya sambil lalu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mendapatkan penghargaan. Setiap orang berharga di mata Allah. Setiap orang diciptakan istimewa di mata Allah. Jadi tidak ada orang yang istimewa sekali, super, semua tidak sama. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itulah kita sebagai gambaran Allah, kita pun harus memberikan perhatian dan penghargaan kepada orang-orang yang istimewa tersebut. Amin. Nah, saudara, kenapa alasannya kita harus menjadi orang-orang yang penuh perhatian? Yang pertama, alasan paling utama kenapa kita harus menjadi orang yang penuh perhatian adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh perhatian. Amin. Nah, kita lihat bersama-sama Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Kita akan buka Alkitab kita, Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris,
orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang perhatian. Kalau kita baca perikop ini tentang bagaimana Allah dalam kebesarannya memperhatikan jeritan orang-orang Israel dalam penindasan. Kalau kita tahu, setelah pemerintahan Yusuf, maka timbul orang-orang yang tidak mengenal Yusuf pada zamannya. Lalu kemudian mereka melihat bahwa orang Israel begitu banyak di Mesir. Mereka buat satu perencanaan untuk menindas orang-orang Israel dengan cara dibunuh anak-anaknya, dengan cara diberikan kerja paksa, diberikan bobot yang berat dalam pekerjaan. Nah saudara, mereka menjerit, Allah mengingat perjanjiannya, Allah memperhatikan mereka. Dikatakan di dalam Mazmur 40 ayat 17 pun berkata, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Kita melihat dalam perjalanan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan berkarya, Tuhan memberikan satu tindakan diawali dengan perhatian Allah. Allah kita adalah Allah yang perhatian. Ketika awal saja manusia jatuh dalam dosa, saudara, lalu kemudian mereka menyadari dirinya telanjang, Allah lah yang berinisiatif untuk memakaikan pakaian dari kulit binatang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan perhatiannya. Bahkan kalau kita melihat karya terbesar Allah, Dia sampai memberikan putranya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Amin. Ini adalah bukti Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh perhatian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rancangan keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan sampai hari ini Tuhan masih terus berkarya. Ketika saudara menjerit dalam doamu, Tuhan mendengarkan dan memperhatikan kita. Itu menunjukkan satu bukti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perhatian. Ketika kita merasa sendiri, saudara, kita kalau saya paling senang Allah kita itu tidak hanya mendengar doa dalam bentuk kita menjerit. Dia sampai mengenal bahasa tetesan air mata. Ketika mulut kita sudah tidak bisa lagi mengungkapkan keluh kesah kita, Dia mendengar sampai kepada bahasa tetesan air mata. Itu menunjukkan ada satu bentuk perhatian. Saudara, lalu yang paling luar biasa adalah ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa? Musa diajar untuk bisa bertatap muka dengan Allah, bisa sampai merasakan kehadiran Allah. Dia yang adalah Allah yang besar mengizinkan kita, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, bisa sampai bertemu muka dengan muka. Saudara, orang yang sampai bertemu muka dengan pembesar, itu menunjukkan kita diberikan perhatian dan kesempatan yang besar. Kita diberikan kasih karunia yang besar, dan itu yang Allah tunjukkan bagi kita. Kenapa kita harus penuh perhatian? Karena Allah kita adalah Allah yang perhatian. Ada satu gambar yang memberkati saya. Ini ilustrasi dari cerita sekolah minggu yang dibuat dalam bentuk video. Next, di sana digambarkan, saudara, ketika kita menjerit, kita berkata, Tuhan, masalah terlalu banyak, saya kena batu kecil. Ternyata saudara, Allah yang kita sembah sudah menyerahkan dirinya, menahan batu-batu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Persoalan-persoalan yang kita terima, Allah yang kita sembah peduli. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Nah, hal ini menjadi satu dasar bahwa saudara dan saya harus jadi orang yang penuh perhatian. Yang kedua, apa alasannya kita harus jadi orang yang penuh perhatian? Karena ternyata perhatian selalu menghasilkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik apa? Di dalam Keluaran 3 ayat 7-10 yang kita baca tadi, yang pertama ada satu respon Allah
mendengar, ia mengetahui dengan paham situasi bangsa Israel. Dan yang luar biasanya di dalam ayat yang ke-8 bagian A dikatakan Allah bertindak. Saudara, Allah dengan tangannya yang kuat menentang Firaun. Kalau saudara membaca bagaimana kisah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, saudara akan melihat karya tangan Allah yang besar. Bagaimana bangsa Mesir yang mengeraskan hati, Firaun yang mengeraskan hati menahan orang Israel. Dikatakan mereka harus menghadapi ke-10 tulah. Mereka mengeraskan hati, Tuhan kasih tulah yang lain. Sampai terakhir ada kematian anak-anak sulung. Dikatakan hal itu menunjukkan ada satu tindakan Allah yang besar. Hari-hari ini ketika kita merasakan satu kesulitan yang besar, kita berseru kepada Tuhan. Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah tahu dan Allah memahami. Lalu tunggulah waktunya. Allah kita adalah Allah yang bertindak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita jadi orang yang perhatian, maka saudara, perhatian saudara akan menghasilkan tindakan. Dan tindakan itu yang kedua, ini berkaitan, dikatakan perhatian itu pasti menghasilkan pertobatan. Nehemia pasal 8 ayat yang keempat. Mari kita lihat bersama Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang keempat dikatakan, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat tersebut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat tersebut. Dan kalau saudara baca kelanjutannya, saudara akan melihat umat yang mendengar pembacaan kitab Taurat, mereka ada satu pertobatan, ada satu kebangunan rohani. Nah, untuk itulah ketika kita menjadi orang yang perhatian, saudara, perhatian pasti menghasilkan hal yang baik. Perhatian pasti merubah kehidupan. Perhatian pasti menghasilkan pertobatan. Hari-hari ini kalau Anda sebagai orang tua mungkin melihat, aduh, anak saya sudah tidak bisa diatur, maka apa yang harus dilakukan? Cobalah beri perhatian. Ketika ia berbicara, dikatakan seperti umat Israel pada waktu itu, mereka mendengarkan dengan sesama pembacaan kitab Taurat. Dikatakan ketika kita melihat ada situasi yang tidak bisa berubah, maka saudara berikan perhatian. Orang ini terlalu keras, kasih perhatian. Saudara, caranya bagaimana memberikan perhatian? Yang paling mudah, next, dikatakan bahwa kalau yang namanya perhatian itu adalah yang paling gampang diawali menatap mata orang ketika sedang berbicara kepada kita. Saudara, kita harus mulai latihan. Ketika ada orang berbicara kepada kita, kita perhatikan dengan baik. Paling gampang, saudara, di gereja itu kalau dengar firman, ada orang yang bilang begini, oh saya dengarkan kok, tapi matanya sambil merem. Lama-lama mulai, ketika merem mulai membayangkan yang lain, sampai akhirnya ketiduran. Saudara, ketika pulang, saudara tidak akan berubah, tidak akan ada pertobatan, hidupmu tidak akan dilawan. Kenapa demikian? Karena ketika kita beri perhatian, kita akan mulai bisa merasakan, kita mulai mengetahui, kita mulai memahami. Saudara, saya ajak kita setiap jemaat, kita mulai latihan. Setiap kali kita dalam pertemuan ibadah, saudara minimal harus lihat pembicara dengan baik. Ya, saya capek-capek dandan di hari ini, gitu ya. Tiap kali mau firman, dandan dulu. Kenapa? Supaya saudara kalau lihat nggak burung-burung amat, gitu ya. Jadi kalau ada yang lagi sharing firman, saudara, dia udah siapin bajunya, dia udah siapin lipstiknya, gitu ya, saudara ya. Minimal dilihat lah. Tapi bukan itunya, bukan penampilan luarnya, tetapi saudara bawa sesuatu dari makna firman-Nya. Sampai akhirnya ketika saudara keluar, ada satu kehidupan yang diubahkan, ada satu pertobatan yang dihasilkan. Amin. Nah, itu yang kita sasar. Jadi ketika saudara mendengar, misalnya saudara melihat anakmu kok gak berubah-berubah, coba deh dilihat matanya.
Saudara biasakan anak yang kecil. Saudara kalau saudara, saya pernah lihat satu foto itu Pangeran Charles ketika kunjungan ke sebuah negara dan ketemu anak kecil berbicara, dia tundukkan kakinya, dia perhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang tua yang kalau anaknya ngomong sampai sejajarkan matanya dengan mata anak? Nah, kita kasih waktu. Kadang-kadang kita dengarkan anak kita sambil begini, mah, mah, nah, gitu. Nah, itu apa artinya? Nah, gitu. Iya, tapi mata nggak lepas dari sini. Atau kita sambil nonton TV. Ah, iya. Saudara, itu namanya tidak penuh perhatian. Kita tidak akan melihat pertobatan. Kita tidak akan lihat perubahan. Begitu juga antar suami istri. Aduh, suami istri komunikasinya sudah buruk. Coba deh, kalau ngobrol besok, dilihat matanya. Saudara, mata itu jendela jiwa. Kalau kalau ngobrol sampai lihat-lihatan mata, jadi ingat waktu pacaran dulu, ada setrumnya, saudara. Waduh. Makanya sekarang kita mau biasakan, paling gampang orang yang penuh perhatian, kita lihat matanya. Amin. Lalu kemudian kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Jangan disela. Saya beberapa kali konseling orang yang pernikahan, itu kalau ngomong istrinya belum selesai, suaminya nyela. Kebalikannya, suaminya masih ngomong, istrinya nyela. Nah, harus gantian. Besok-besok kalau ada komunikasi di rumah, gantian ya. Nah, kita ngobrolnya gantian. Udah selesai, nah baru ngomong. Kalau saudara area omong, kalau bahasa Sundanya dibilang itu nggak akan selesai-selesai. Kita tidak akan pernah memperhatikan makna atau maksud yang tersembunyi yang disampaikan dari balik kemarahan itu. Untuk itu kita belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara, mendengar mudah atau enggak? Mendengar itu mudah. Yang susah tuh mendengarkan. Mendengarkan tuh sampai disimak, sampai dipahami, sampai dimengerti. Ada orang yang hobi berbicara, kita bisa dengar, tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa sih, maksudnya apa. Waduh, saya repotnya ini kalau jemaat datang ke gereja, udah makan waktu jauh-jauh, saudara pulang ditanya, tadi khotbahnya ngomong apa? Nggak tahu. Dengerin nggak? Dengerin sih, tapi nggak paham. Makanya kita belajar dengarkan dengan sungguh-sungguh. Apa maksudnya? Apa intinya? Itu menunjukkan kita penuh perhatian. Lalu kemudian tunjukkan sikap tubuh yang sopan. Saudara, baik itu berbicara dengan anak, dengan suami, dengan istri, dimulai dari keluarga. Ketika kita berbicara, tunjukkan sikap tubuh yang sopan. Saya kalau ngajar, saudara, di kelas, kalau anak udah begini, sopan nggak saudara dengarnya? Lihat, lagi ngobrol nih. Belum lagi kalau misalnya maaf, sambil ngupil atau sambil ya itu tadi sibuk main handphone. Saudara, itu menunjukkan ketidaksopanan. Stop dulu, berhenti, perhatikan. Iya, gimana? Oh iya, diperhatikan matanya, tunjukkan sikap tubuhnya. Itu kita tunjukkan dengan siapapun. Saudara, kalau saudara punya usaha, punya toko, ketika orang berbicara kita dengerin, oh iya, oh gitu maksudnya, oh ada, tunggu sebentar. Saudara ketemu dengan klien, oh begitu. Anak-anak yang masih sekolah, gurunya ngomong, oh iya. Dulu saya pernah waktu kuliah ditegur sama dosen, gara-gara saudara, saya keasikan dengerin dosen, itu tas masih ngelingkar di leher gitu ya. Jadi saya duduk, saya taruh, tas masih di situ. Itu saja pun tidak sopan. Dibilang, kenapa kamu ngomong tasnya masih dengerin kuliah, tasnya masih gantung, seolah-olah kamu bersiap-siap pergi. Oh iya, itu ternyata sikap tubuh yang tidak sopan. Jadi kita biasakan untuk melatih diri kita menjadi orang yang penuh perhatian sebagai bentuk kita menghargainya. Lalu berikutnya, apa yang menunjukkan sikap penuh perhatian? Sikap penuh perhatian itu bertanya jika saya tidak mengerti. Maksudnya apa? Oh begitu, jadi begini ya, benar nggak? Diulang lagi saudara, ini maksudnya ya. Nah, kalau nggak ngerti ditanya, jangan iya, tapi ternyata salah menerapkan. Nah, lalu kemudian saudara yang terakhir, orang yang penuh perhatian itu adalah menerima.
dan mengingat pesan yang disampaikan. Setelah selesai pembicaraan, intinya apa? Percayalah saudara, ketika kita melakukan percakapan dengan siapapun, pasti ada pesan yang baik untuk kita. Pasti ada makna yang baik untuk kita. Kita latihan jadi orang yang penuh perhatian. Amin. Siap jemaat yang dikasih Tuhan? Amin. Siap? Nah, coba lihat matanya. Ya, haleluya. Kita mau belajar menjadi orang yang penuh perhatian, mendengarkan dengan seksama. Bapak-bapak, siap penuh perhatian kepada istri? Wah, penuh perhatian itu gak harus langsung kasih benda-benda saudara. Tapi perhatian coba deh, dengarkan ketika dia ngomong. Oh, saya kasih tips sama bapak-bapak atau sama pria-pria lajang yang goda wanita. Katanya kasih perhatian tuh kecil mulai dari ini ada yang berubah nih. Apa yang berubah? Perhatikan hal kecil saudara. Misalnya apa? Nyisir rambutnya berubah ya hari ini ya gitu. Nah, wah itu saudara akan disebut orang yang penuh perhatian, berkesan. Mulai dari hal-hal kecil. Dikatakan hal ini menunjukkan kita memberi penghargaan. Tapi semuanya diawali dari seberapa besar saudara menghargai orang tersebut. Rasakan bedanya. Kalau saudara menghargai orang, saudara gak mungkin dengerin orang ngomong dengan sikap tubuh yang itu seperti itu. Tapi kalau kita menganggap orang tersebut gak berharga, kita sambil lalu, kita lewat. Nah, banyak keluarga-keluarga yang tersakiti hanya karena sikap-sikap kecil, tidak didengarkan, tidak diperhatikan. Anak-anak ketika ngomong sama orang tua, iya udah deh, nanti lagi, terluka. Lalu kemudian dia jadi terbiasa. Besok saudara kalau dia sudah dewasa, gantian. Saudara ngomong, dia akan bilang, iya, sibuk. Nah, hal itu berubah. Kenapa? Diajar. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar, setiap ada yang berbicara, hentikan semua aktivitas dulu. Oh iya, gimana maksudnya? Oh iya, itu maksudnya. Nah, saudara, sama seperti Allah yang perhatian, kita pun akan jadi orang-orang yang perhatian. Amin? Amin? Coba dilihat kanan kirinya, diperhatikan. Nah, ada yang berubah nggak hari ini? Waduh, lebih cantik ya, lebih ganteng. Hari ini lebih rapi bajunya. Kita mau jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sama seperti Allah kita yang perhatian, kita pun akan jadi orang-orang yang perhatian. Amin. Untuk renungan firman Tuhan, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saudara, jadikan pujian ini sebagai doa kita. Kita mau seperti Tuhan. Ada perubahan dalam karakter kita. Kita jadi orang-orang yang menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Yang dirindukan menjadi seperti Yesus. Naikkan pujian ini bukan hanya sekedar lagu, tetapi jadikan pujian ini benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kami mau jadi orang yang seperti Engkau Yesus.
aib seseorang. Bantu kami mengingat bahwa orang tersebut adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Bantu kami untuk menghargai seseorang seperti Engkau menghargai kami. Tuhan, bantu kami jadi orang-orang yang penuh perhatian. Kami mau hidup kami dirubah. Kami mau hidup kami ada satu kebangunan rohani yang besar. Bahkan kami rindu hal-hal baik terjadi dalam hidup kami. Sama seperti Allah yang bertindak, kami pun jadi orang-orang yang dirubah, bertindak di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hadir hari ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami jadi orang-orang yang penuh perhatian. Bantu kami jadi orang-orang yang memperhatikan seperti Allah memperhatikan kami. Terima kasih Yesus. Terjadilah dalam hidup kami yang ingin hidupnya jadi orang-orang yang penuh perhatian, orang-orang yang ingin hidupnya menobatkan orang lain, orang-orang yang ingin hidupnya dirubah oleh orang lain. Bahkan kita melihat karya Allah yang besar terjadi melalui hidup kita. Kita mau sama-sama serukan? Amin. Puji Tuhan. Silakan teman-teman. Ya, puji nama Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas semua jemaat GBI Prodana ini, saudara. Amin. Ya, asal penuh perhatian. Ya, baik. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan sabda Tuhan pagi hari ini sebagai kekuatan, bahkan bisa memotivasi setiap umat Tuhan yang hadir dan juga yang menyaksikannya secara online. Ya, Tuhan memberkati setiap pelayanannya dan kiranya Tuhan juga membukakan setiap tingkat-tingkat di langit. Berkat-berkat Allah boleh tercurah atas kehidupan hambanya, khususnya berkat rohani. Dan saat pagi hari ini, saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman seminggu ke depan, sebagai bentuk perhatian kita juga, karena kita tidak menjalankan persembahan seperti biasa, jadi ya bentuk perhatian saudara jemaat Tuhan bolehlah ditaruh di kotak persembahan yang sudah disediakan di dekat pintu masuk. Ya, ketika mungkin nanti mau pulang silakan, atau pas datang juga silakan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Dan pengumuman seminggu ke depan, ibadah tengah minggu tetap dilakukan setiap hari Kamis secara online. Ya, jam 6:30. Ya, kita bisa menyaksikan lewat Facebook GBI Purwadadi yang disaksikan 6:30 setiap hari Kamis. Dan juga kita berdoa untuk keluarga Bapak Heri, Bibi Bapak Heri, Bibi ya, ya. Bibi daripada saudara kita Bapak Heri yang dipanggil pulang di kota Cirebon. Ya, kita berdoa supaya keluarga juga boleh kuat dan terhibur oleh Tuhan dalam menghadapi segala situasi yang terjadi. Ini kenyataan yang boleh terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Jadi kita berdoa menopang keluarga ini supaya tetap kuat menghadapinya. Dan seluruh jemaat GBI Prodana juga mengucapkan terus penanggungan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh saudara Bibi yang terkasih, ya. Dan jemaat yang sedang dalam perjalanan ke kota Cirebon, ya kiranya diberikan keselamatan di dalam perjalanan. Dan kita berdoa buat setiap
mungkin yang kita tahu, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami berbagai kesulitan, permasalahan, dan jemaat juga yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan. Yang Bapak Ibu tahu, mari kita sama-sama berdoa, ya, supaya Tuhan berperkara di atas semua kehidupan umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita secara khusus, bagaimana bangsa ini boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan lewat doa-doa Bapak Ibu, ya, lewat doa-doa setiap jemaat yang mau peduli terhadap bangsa ini. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman seminggu ke depan. Kita akan berdoa syafaat, lalu kita akan menerima berkat daripada Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian syukur kembali kami naikkan di hadapan-Mu di saat siang hari ini, Tuhan. Besar dan ajaib Engkau. Kebaikan Tuhan yang tidak ternilai dalam kehidupan kami. Perhatian Tuhan yang tidak ternilai dalam kehidupan kami. Selain ucapan syukur, tidak ada yang bisa kami berikan, tidak ada yang bisa kami sampaikan, Tuhan. Kami telah menaikkan sembah syukur kami mulai dari awal ibadah sampai pada akhirnya nanti. Kami bersyukur untuk semua pertolongan dan karya Tuhan. Saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat para pemimpin yang telah Tuhan percayakan boleh ada di tengah-tengah bangsa ini dalam mengemban setiap tugas kenegaraan. Tuhan kiranya memampukan mereka, memberikan hikmat, pengertian, bahkan kekuatan, kesehatan, terlebih kesehatan di antara para pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak-Bapak tingkat RW. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan biarlah kemudian Engkau nyatakan atas bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berkarya atas setiap kelemahan yang mereka hadapi, yang mereka rasakan hari-hari ini. Biarlah kesembuhan yang ilahi boleh terjadi atas setiap umat-Mu, dan setiap permasalahan yang ada, Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya. Bahkan pemulihan Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami keresahan, kegelisahan dengan sesuatu persoalan yang ada. Dan jemaat Tuhan juga yang hari-hari ini dalam perjalanan, mungkin yang berkunjung dan kemanapun Tuhan, biarlah kasih mengelilingi mereka senantiasa. Terlebih Tuhan, keluarga hamba-Mu Bapak Heri Gunawan dalam menghadapi kenyataan yang boleh terjadi atas kehidupan keluarga besar ini, Tuhan, biarlah Kau memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, karena Tuhan telah memanggil keluarga yang mereka kasihi, bibi mereka yang kasihi, Tuhan yang mereka kasihi. Tuhan kiranya memberkati keluarga besar, baik yang ada di Purwodadi, baik juga yang ada di kota Cirebon. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini bersama dengan orang tua dan anak, sebagaimana sabda yang telah kami dengar Tuhan, bahwa begitu banyak perhatian yang kurang di antara kami jemaat-Mu, baik terhadap orang tua, baik terhadap anak, baik terhadap sesama jemaat, baik terhadap lingkungan kami. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi pengajaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, saat ini juga kami berdoa buat kota kami, khususnya kota Purwodadi. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang ada di kota Purwodadi, memberkati juga Kabupaten Subang, memberkati juga Jawa Barat, ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami akan menerima jalan berkat daripada Allah yang disampaikan oleh hamba. Mari
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan siap menerima berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja kita selalu melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja kita menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja kita menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan kepadaku serta melimpahkan damai sejahtera-Nya. Kita akan bersama pulang dengan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan kita katakan, terima kasih Yesusku. Iya. Ada satu lagi pengumuman yang perlu buat kita, buat saudari Serli Hanka, ya. Yes. Oh, Serli Ivanka. Ini akte baptisannya sudah ada. Kalau misalkan tidak hadir, ada saudaranya yang hadir, boleh menghubungi Bapak Heri atau pihak gereja. Terima kasih. Terima